Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi biasa di channel Sinau Bareng Otodidak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mencetak kaki IC yang ada di handphone atau biasa disebut IC BGA. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini sebelum kita pasang di mesin HP, si kaki-kaki IC ini harus kita cetak dulu agar mudah dalam pemasangan. Kalau kaki-kaki ini nggak rata, terus kita pasang di mesin HP tidak akan menyala atau berfungsi karena kaki-kaki ini tidak rata, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tidak ada kakinya. Jadi biar rata kita cetak ulang yang namanya kaki IC ini. Contohnya ini IC MMC, ini IC CPU. Oke, akan saya mulai. Untuk alas, gunakan alas yang lunak, bisa karpet servis yang berbahan karet atau seperti saya gunakan bekas potongan celana jeans, karena kalau alasnya terlalu keras khawatirnya IC terjadi retak atau pecah. Untuk alat-alatnya sendiri, untuk mencetak IC kita butuh timah cair atau timah pasta, plat BGA atau cetakan, terus silet, pinset untuk memegangi di saat kita lagi mencetak. Oke, saya mulai. Untuk kawan-kawan atau teman-teman harus mengepaskan si kaki-kaki IC ini dengan plat BGA ini, dengan cetakannya harus pas. Kalau merasa kesusahan, khususnya untuk pemula, kalian bisa bantu dengan isolasi kertas, dengan cara tempel isolasi, terus kita raba sesuai dengan lubang cetakan. Kalau sudah pas, isolasi pasang, baru kita cetak. Tapi saya sarankan mendingan langsung ditaruh di alas, kita paskan dengan cetakannya, terus kita langsung cetak. Kalau dibantu dengan isolasi kertas, nanti kedepannya akan menjadi kebiasaan. Oke teman-teman, ini saya coba cetak IC MMC. Kita pasang dulu kaki-kaki IC dengan cetakannya sesuai dengan seri atau jenis IC nya. Ini jenisnya BGA 221, kakinya seperti ini udah terlihat pas si kaki-kaki IC dengan lubang plat cetakan. Lalu kita poles dengan yang namanya timah pasta atau timah cair. Kalian bisa gunakan silet atau apa untuk mengambil timah pasta, atau gunakan kayak saya potongan dari katambat. Terus kita poles di lubang cetakan biar rata. Kita sambil menekan sedikit biar si timah masuk dengan rata. Kita tambah sedikit. Intinya si timah ini biar masuk ke lubang semua dan tidak ada yang bolong. Kalau timah sudah rata, terus plat BGA kita tekan dengan menggunakan pinset. Terus kita blower pelan-pelan sampai kaki-kaki IC kelihatan rata. Tunggu, jangan dilepas dulu berapa detik karena si timah masih
panas. Kalau udah, teman-teman cek kalau lubang terlihat rata, kalian cukup sekali untuk melakukan pencetakan. Kalau teman-teman melihat kakinya belum rata, lebih baik dipotong dulu teman-teman menggunakan silet. Nanti ketahuan yang kurang rata sebelah mana. Nah, yang kurang rata kita timpa lagi dengan timah cair. Nah, kemungkinan sebelah sini kurang tinggi, kurang rata. Kita kasih timah cair lagi, biasa kita ratakan dengan sedikit menekan. Terus kita pegangi pakai pinset. Terus kita blower lagi. Jangan langsung dilepas, ditahan berapa detik, kira-kira si timah kering baru kita lepas. Untuk melepasnya kita kasih cairan thinner biar tidak lengket. Nah, ini hasilnya, kita bersihi pakai sikat. Kita lap biar terlihat, barangkali ada yang masih menempel sisa-sisa timahnya. Oke, ini hasilnya teman-teman. Kaki IC sudah tercetak dan siap dipasang di mesin handphone. Oke, saya ulangi lagi contoh mencetak IC. Nah, CPU ini agak sedikit rumit karena jumlah kakinya lumayan banyak dan jaraknya terlalu sempit. Oke, saya coba cetak. Yang ini sudah siap pasang. Seperti biasa, kita gunakan plat cetak sesuai dengan model dan jumlah kaki IC-nya. Di sini kebetulan gunakan CPU MTK. Sini juga pakai MTK. Serinya MT6735. Biasa kita paskan dulu lubangnya. Ini harus benar-benar pas ya teman-teman. Kalau kurang pas, hasilnya nantinya akan berantakan, kakinya akan si kaki satu dengan yang lain akan menempel. Nah, kalau sudah terlihat pas si kaki IC dengan lubang plat cetakan seperti tadi, kita kasih timah cair. Terus kita ratakan sesuai dengan lubang sambil sedikit ditekan biar rata. Sudah terlihat rata, biasa kita pegang pakai pinset. Kita blower pelan-pelan. Kalau keluar cairan seperti ini, biasanya si IC kotor. Tadi lupa belum saya cuci atau belum saya bersihkan dengan thinner, jadi cairan-cairan sisa dari waktu pelepasan masih ada di IC. Biasa jangan dilepas dulu, nunggu berapa detik. Pas, ini kan kurang rata.
kita ratakan dengan menggunakan silet. Usahakan siletnya yang tajam. Pas kebetulan saya stok silet habis, tinggal ini. Kalau sudah dipotong lagi rata, tetap lubang ada yang masih belum terisi timah, kita ulangi lagi, kita oles pakai timah cair sambil sedikit ditekan. Masih panas teman-teman. Kalau kalian tangannya untuk memoles IC dengan timah terasa panas, kalian bisa gunakan semacam scrub atau bisa gunakan silet juga bisa. Kalau saya udah kebiasaan, saya ratakan pakai tangan. Dari mulai latihan sampai sekarang juga saya biasa dengan menggunakan tangan atau jari. Tambah lagi biar rata sambil ditekan. Rata biasa. Tegang lagi pakai pinset, blower pelan-pelan. Ini karena alasnya kurang rata teman-teman, jadi mungkin sebagian ada yang tidak tercetak kakinya. Kalau untuk CPU ini memang rada sulit karena memang kakinya banyak, terus jarak antara kaki-kaki IC itu terlalu dekat atau terlalu sempit. Ini karena faktor alasnya kurang rata, kita ratakan dulu. Oh, ternyata ada IC di bawahnya. Usahakan alas rata. Kita potong lagi karena belum, si kaki-kakinya belum tercetak semua, masih ada yang bolong karena tadi alasnya kurang rata. Untuk angin sesuaikan, kalau memang terlalu besar kalian bisa kecilkan anginnya. Coba kita lihat apa sudah rata atau masih ada yang belum tercetak kakinya. Untuk melepasnya kita kasih thinner biar tidak lengket. Nah, kita bersihkan pakai thinner. Untuk sisa-sisa timahnya bisa kalian bersihkan dengan menggunakan pinset atau sejenis jarum. Teman, kaki sudah tercetak.
Kaki ini ada satu kaki yang nempel. Ini kalau dipasang akan terjadi konslet atau handphone tidak akan menyala. Lebih baik kalian cetak ulang lagi biar tidak terjadi nempel seperti ini. Oke, saya cetak lagi. Bersihkan dulu dengan menggunakan solder wick biar kaki yang tadi nempel tidak nempel ke kaki komponen yang lain. Oh, ternyata memang si kaki IC ini rusak. Jadi walaupun kita cetak pasti akan terjadi seperti tadi, akan terlihat menempel ke kaki yang lain. Di sini saya lihat kakinya lecet satu, jadi setelah dicetak pasti terlihat nempel. Intinya cara cetak IC seperti yang tadi saya contohkan, teman-teman. Ini tetap saya ulang cetak lagi. Ini bukan dari timahnya yang kurang pas, tapi memang dasar kaki IC-nya ada yang cacat. Ini memang sebagai contoh cara cetak kaki IC. Ini masih belum rata, cari alas yang rata. Mungkin tadi alasnya kurang rata, bisa kita potong biar ketemu rata. Karena saya lihat belum rata. Ini harus benar-benar rata ya, teman-teman. Kalau hasilnya nggak rata, nanti pas pemasangan pasti
susah atau saya pastikan handphone tidak akan bisa menyala atau berfungsi. Kasih thinner biar tidak lengket. Bersihin lagi sambil dilihat, barangkali ada yang menempel, sisa-sisa timah yang beber, kita bersihin. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk yang ini memang bukan dari kesalahan proses pencetakan, tapi memang dasar si kaki komponen ini udah rusak atau lecet. Ini hanya sebagai contoh, kalian bisa praktekkan di tempat kalian untuk latihan mencetak kaki PGA. Kalau ini bagus, kaki mulus, nggak ada yang cacat. Jadi setelah cetak pun kaki saya pastikan rata. Kalau ini memang dari awal si IC nggak rusak. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk tutorial atau cara mencetak IC handphone jenis PGA. Kalian bisa praktekkan nanti. Jangan bosan latihan karena memang untuk cetak kaki IC sedikit ada rumit atau susah. Dan barangkali di penjelasan saya atau contoh yang saya peragakan kurang dipahami teman-teman, silakan tinggalkan di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki apa yang menjadi kendala teman-teman. Dan jangan lupa bantu saya subscribe, like, share agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan tutorial belajar servis handphone. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.